Halo, selamat pagi semuanya. Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita menata produk dengan materi pelajaran display inovasi penataan produk. Baik, masih ingat pengertian display? Pastilah ya, karena kita sudah beberapa kali membahas tentang display produk ini. Saya akan ulangi dengan bahasa yang sangat sederhana, bahwa display itu adalah memajang produk supaya menarik dan konsumen bersedia membelinya. Salah satu penentu keberhasilan dalam bisnis retail yaitu sebuah sentuhan inovasi dalam mendisplay produk dengan kreatif dan yang benar. Jadi di dalam pendisplayan produk itu dibutuhkan kreativitas daripada visual merchandising, ya. Dibutuhkan nilai-nilai keindahan estetika daripada orang yang melakukan penataan tersebut. Oke, mari kita perhatikan lebih lanjut lagi. Salah satu yang menjadi daya tarik pada toko yaitu penataan barang dagangannya. Berbagai bentuk penyajian barang dagangan pada berbagai model, rak display, akan menjadikan suasana toko menjadi semarak dan menimbulkan daya tarik yang akhirnya dapat meningkatkan presentasi penjualan. Jadi, pendisplayan ini merupakan ujung tombak di dalam bisnis retail. Kemampuan seorang merchandise visual itu sangat benar-benar diuji kemampuannya bagaimana menata produk itu sehidup mungkin, semenarik mungkin, sehingga tadinya konsumen tidak berminat membeli, tapi dengan penataan produk yang dilakukan, konsumen akhirnya berminat membeli. Inilah yang diharapkan pada pendisplayan produk tersebut. Baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik pemajangan produk, supaya produk itu benar-benar hidup dan benar-benar bisa menarik perhatian daripada konsumen. Yang pertama adalah pengaturan tempat. Di dalam pengaturan tempat sangat dibutuhkan sekali bagaimana pengaturan tempat ini bisa kita buat kreasi, sehingga dalam kreasi kita itu suasana daripada toko itu benar-benar suasana yang membangkitkan selera daripada konsumen. Yang tadinya konsumen tidak berminat membeli, tapi setelah dia datang ke toko kita dan melihat pendisplayan yang kita lakukan, konsumen tersebut jadi membeli. Oleh karena itu, di dalam pengaturan tempat ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah mempercepat sirkulasi perputaran barang. Mempercepat sirkulasi perputaran barang, yaitu di mana barang yang pertama datang, itu yang harus lebih dulu dikeluarkan. Jadi barang-barang yang biasanya dipajang, ditata di depan itu, di barisan yang paling depan, itu adalah barang-barang yang pertama datang ke toko. Jadi barang yang di barisan paling belakang itu adalah barang yang terakhir masuk. Sehingga konsumen akan mengambil barang yang pertama, yang dipajang, yang di depan. Ini diperlukan supaya produk di toko kita itu mengalami perputaran. Barang yang pertama masuk dan pertama keluar, seperti itu, supaya tidak terjadi produk yang kadaluarsa atau expired. Yang kedua adalah menekan biaya gudang melalui pencegahan penumpukan persediaan barang di gudang. Dengan pengaturan tempat kita mengetahui berapa stok barang kita di gudang. Di gudang tidak boleh barang terlalu banyak karena akan merusak kualitas produk tersebut, dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Oleh karena itu, dengan penataan produk kita mengetahui apakah barang kita ini cukup untuk didistribusikan kepada konsumen. Sekali lagi, di sini visual merchandising akan mengatur jumlah barang yang tersedia di gudang. Jangan terlalu sedikit sehingga toko kesulitan dalam mendistribusikan produk, dan jangan terlalu banyak karena akan memakan biaya di dalam penyimpanan di gudang. Dan yang ketiga adalah menciptakan daya tarik bagi konsumen. Pengaturan tempat itu harus kita melihat bagaimana kita bisa menciptakan daya tarik bagi konsumen. Ada banyak sekali contoh-contoh. Misalnya ya, ketika kita menata buah,
bagaimana buah ini mengundang selera daripada konsumen sehingga mereka tertarik. Mungkin buah itu akan kita belah seperti semangka ya. Kalau kita lihat orang-orang jual semangka, semangkanya dibelah. Supaya apa? Orang tertarik melihat merahnya semangka tersebut dan ada air-air yang menetes gitu ya. Tadinya saya tidak tertarik, tapi ketika aku melihat semangka yang dibelah, saya jadi tertarik. Demikian dengan es krim. Aduh, kalau saya melihat bagaimana gambar es krim Magnum dipajang dengan digigit Magnumnya, saya bisa membayangin ketika saya nonton iklannya, suara es krimnya itu ngerak gitu seperti itu, saya jadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Inilah yang diharapkan di dalam teknik pendisplean pengaturan tempat. Tadi disampaikan bahwa teknik pendisplean itu dimulai dari pengaturan tempat. Sekarang perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen itu perencanaan space manajemen harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, POP atau Point of Purchase, berisi keterangan mengenai nama barang, ukuran, harga, dan keterangan lain yang ditempatkan sedemikian rupa guna menarik dan memudahkan konsumen dalam melihat produk ketika posisi berdiri. Jadi di dalam perencanaan manajemen di dalam pendisplean itu yaitu menempatkan POP. Bagaimana kita bisa menempatkan POP terhadap sebuah produk? POP itu adalah harga atau situasi dari sebuah produk. Saya kasih contoh. Bimoli yang dijual di supermarket. Produk Bimoli yang dijual di supermarket itu ditulis di dalam kertas. Kemarin harganya 25.000. Hari ini harganya 22.000. Jadi angka 25.000 itu dikasih tanda silang. Ini adalah cara menarik perhatian konsumen. Membuat POP yaitu Point of Purchase supaya konsumen tertarik. Setelah dilihat itu keterangan dari apa yang kita buat, konsumen yang tadinya tidak ada minat untuk melihat minyak Bimoli, tapi setelah ada kata-kata bahwa kemarin harganya 25.000, hari ini 22.000, konsumen jadi tertarik. Yang kedua adalah pemajangan atau display. Pemajangan sebagai ujung tombak dalam presentasi penjualan dan pemajangan yang menjadi bagian paling penting dalam sistem penataan produk dagangan. Jadi pemajangan itu adalah ujung tombak dalam sebuah bisnis retail. Semakin tinggi nilai estetika yang dimiliki oleh seorang visual merchandising, semakin bagus penataannya akan membuat daya tarik konsumen itu semakin tinggi. Jadi jangan pernah sepele melihat profesi daripada seorang merchandising visual. Kita lanjutkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap pemajangan produk. Yang pertama, pengelompokan barang. Pengelompokan barang dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, mengelompokkan berdasarkan merek. Kalau kita mengelompokkan berdasarkan merek, berarti semua jenis barang boleh masuk ke sana. Yang penting mereknya sama. Contoh, produk Philips. Produk Philips kita buat di satu gondola atau di satu counter, di mana semua merek Philips, baik itu kipas angin, televisi, Magicom, Magijar, itu dibuat di satu counter. Namanya berdasarkan merek. Tapi ada pengelompokan juga berdasarkan jenis. Kalau kita mengelompokkan produk berdasarkan jenis, berarti semua merek ada di tempat itu, tapi jenis yang sama. Contoh, deterjen, jenis produknya adalah deterjen. Jenis pokoknya kalau kamu butuh tentang deterjen, lu datang ke sana. Semua merek ada di sana. Ada Rinso, ada Daya, ada Surf, ada Boom. Berbagai jenis merek, tetapi jenisnya satu. Ini adalah bentuk pengelompokan barang. Yang kedua, pengaturan jumlah barang dalam rak disesuaikan dengan daya jual barang tersebut. Semakin tinggi perputaran daripada sebuah produk,
itu tempat dan kedudukannya di rak itu berbeda. Di dalam buku dikatakan rak yang paling banyak dijual produknya itu di bawah. Kalau menurut sepengetahuan saya selama ini yang mengajar bahwa produk yang perputarannya tinggi itu diletakkan di rak, di gondola itu nomor 2 dan 3 dari atas. Paham ya? Nomor 2 dan 3 dari atas dari gondola tersebut. Jadi gampang diraih, gampang dijangkau, gampang dilihat jika produk tersebut memiliki perputaran yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah memperhatikan bentuk, jenis, dan komposisi warna kemasan. Kita juga harus memperhatikan bentuk kemasannya. Bentuk kemasan sangat penting di dalam penataan produk. Oleh karena itu, dituntut memang di sini adalah nilai estetika dan juga warna. Sebaiknya tatalah produk itu berdasarkan bentuk dan berdasarkan warna. Ya, misalnya warna merah-merah semua atau segitiga-segitiga semua. Jadi biasanya berdasarkan warna baru berdasarkan bentuk. Ya, misalnya contoh sabun mandi merek Lux. Merek Lux itu yang pertama dilihat dulu kemasannya, berdasarkan kemasan. Setelah itu berdasarkan warnanya. Berdasarkan warna, berdasarkan ukurannya. Oke, jadi itu dalam bentuk supaya dia cantik di dalam gondola. Dan yang berikutnya adalah memperhatikan pipo. Itu tadi yang sudah saya katakan. Pritz in, pritz out. Yang pertama datang, pertama keluar, supaya menghindari produk itu kadaluarsa atau expire. Yang kelima adalah menggunakan price card yang berisi data fisik barang, misalnya nama barang, kode pemasok, harga jual, nomor rak, jumlah minimum stok, dan lainnya. Jadi kita di sekarang ini, di teknologi sekarang ini, semua produk sudah menggunakan barcode, ya, barcode. Di mana di barcode ini sudah terisi tentang nama barang, kode pemasoknya, harga jualnya berapa, dan nomor raknya berapa. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap pemajangan produk. Saya ulangi lagi, yang pertama pengelompokan barang, yang kedua pengaturan jumlah barang, yang ketiga memperhatikan bentuk dan jenis, yang keempat menerapkan POP, yang kelima menggunakan price card. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut ke tips tipe display. Ya, tipe display atau tips dalam mendisplay yang pertama ada namanya realistic setting. Apa itu realistic setting? Gambaran suatu ruangan dengan menggunakan setting yang nyata. Artinya, display yang menirukan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, interior rumah, pemandangan alam, dan sebagainya. Kita ambil contoh seperti di gambar. Ini mereka menjual sofa. Ya, ini ruang tamu ini. Di mana di sini disetting ruangan itu benar-benar seperti ruang tamu, dibuat foto-foto, ya, dipajang foto-foto. Yang dijual di sini bukan foto-foto ini, tapi yang dijual adalah sofa, ya, sofa yang dijual di sini. Jadi dikondisikan, disetting ruangan itu benar-benar seperti ruang tamu. Namanya realistic setting. Menggambarkan suatu ruangan yang menggunakan setting yang nyata, seperti benar-benar ini ruang tamu beneran, dan di mana sofa ini dipajang dan dibuat aksesoris foto sebagai daya tariknya. Oke. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah environmental selling setting, yaitu penyajian barang dagangan yang menunjukkan suatu campuran berbagai item yang berkaitan dalam suatu setting yang realistik. Setting menggambarkan bagaimana dan di mana barang tersebut sesungguhnya digunakan. Contoh setting ruang tidur lengkap dengan perabot. Tadi hampir sama dengan realistic setting. Environmental selling setting ini adalah menata sebuah produk itu menggambarkan realistik nyatanya juga, ya.
seperti ruang tidur dan kitchen set, lengkap dengan aksesoris yang dibutuhkan sebagai pendukungnya. Oke, jadi hampir sama. Yang ketiga adalah semi-realistic setting. Namanya semi, berarti setengah nyata. Penyajian barang dagangan yang merupakan intisari pokok, tetapi merupakan perwakilan dari sejumlah barang dagangan. Jadi kita hanya mengambil sebagian daripada barang yang kita pajang. Misalnya seperti apa yang ada di gambar ini. Kita juga menjual pakaian, ya. Kita jual sofa, kita jual juga produk-produk seperti ini kristal-kristal. Ini sebagian produk yang kita jual, kita pajang, kita tunjukkan, dan kita buat seperti nyata. Ya, ini seperti nyata. Ini boneka ini yang berdiri, bukan manusia. Ya, ini juga boneka yang sedang bicara-bicara, ini adalah boneka. Jadi kita membuat seperti satu kehidupan nyata, mewakili produk-produk yang kita jual. Yang berikutnya adalah fantasi setting. Fantasi setting adalah setting di display yang tidak realistis atau tidak ada dalam kenyataan. Untuk tipe display seperti ini memerlukan kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Misalnya peletakan benda-benda yang tidak umum. Jadi kita mendisplay sebuah toko, kita meletakkan hal-hal yang tidak nyata, ya, yang tidak nyata tapi ada untuk menarik perhatian. Contoh ya, bagaimana toko itu menata sebuah taman di toko atau di supermarket dengan dibuatnya batu-batu, dibuatnya air mancuran, seolah-olah benar-benar ini adalah air mancur di ada hutannya gitu ya. Padahal sebenarnya ini hanya fantasi saja, tidak benar ada, tapi kita buat seperti benar-benar nyata, benar-benar seperti alam buatan, di mana ada air mancurnya, di mana air terjunnya ada pohon pisangnya, ada batu-batu kita susun di sana. Ini namanya adalah fantasi setting, yaitu hanya imajinasi kita saja. Ini sebenarnya tidak ada, tapi kita buat seperti ada. Yang terakhir adalah abstract setting. Abstract setting adalah tipe display ini kelihatan mudah untuk dibuat, tetapi sering menimbulkan kesulitan. Dalam abstract setting, barang dagangan menjadi petunjuk dan penyamaian pesan. Abstract setting atau arsitektural dikuasai oleh susunan garis dan bentuk panel kubus, silinder, segitiga, kurva, dan lingkaran lainnya. Jadi kita mendesain sebuah toko kita dengan menggunakan hal-hal yang abstract setting, seperti tadi dikatakan, ada susunan garis, bentuk, silinder, dan sebagainya. Ini untuk membuat toko kita menarik, ya. Toko kita itu disukai karena tatanannya, desainnya, dan gambar-gambar yang kita letakkan di toko tersebut, sehingga orang tertarik untuk berbelanja di toko kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita sudah jelaskan tadi tentang display inovasi penataan produk, dan saya berharap pelajaran ini bisa kamu pahami, dan jika ada yang kamu tidak paham boleh bertanya sama Ibu Tinar, boleh melalui WA atau langsung di kelas kita ini. Tetaplah waspada karena kita berada di tengah-tengah pandemi. Cuci tangan selalu, jaga jarak, dan gunakanlah masker apabila kamu bepergian. Doaku, kamu selalu sehat dimanapun kamu berada. Jaga dirimu masing-masing. Saya sangat merindukan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.